Monggo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur penulis memanjatkan doa atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah dan anugerahnya. Alhamdulillah dengan izin Allah penyusun makalah ini dapat menyelesaikan tugas yang berjudul Lembaga Amil Zakat guna memenuhi tugas kelompok mata kuliah fikih dan manajemen zakat di Indonesia. Sehingga laporan studi kasus ini dapat selesai tepat waktu. Studi kasus ini disusun sebagai salah satu tugas dari kelompok yang harus dilakukan untuk menambah pengalaman lapangan di luar kampus. Terselesaikannya tugas ini tentunya tidak terlepas dari kerjasama kelompok dengan baik. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Sudirman MA selaku dosen pengampu mata kuliah fikih dan manajemen zakat di Indonesia, serta teman-teman yang telah membantu sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini pada tepat waktu. Lalu, apa sih tujuan dari kelompok kami mempelajari mengenai lembaga amil zakat ini? Kami mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui latar belakang pembentukan lembaga amil zakat, infak dan sedekah Masjid Besar Hizbullah. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana sih proses penarikan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat di Lazis Masjid Besar Hizbullah. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana cara pengelolaan dana zakat di Lazis Masjid Besar Hizbullah. Yang keempat, untuk mengetahui capaian yang didapat selama ini dari hasil perolehan zakat di Lazis Masjid Besar Hizbullah. Yang kelima, untuk mengetahui program kerja dari Lazis Masjid Besar Hizbullah. Yang keenam, untuk menggali informasi lebih dalam lagi tentang kendala atau hambatan yang pernah dialami Lazis Masjid Besar Hizbullah. Lalu untuk penjelasan yang sedalam-dalamnya materi ini akan dijelaskan langsung oleh Mas Wildan Rofrof. Monggo Mas Wildan. Baik, selanjutnya profil Lembaga Amil Zakat Masjid Besar Hizbullah Singosari Malang. Nah, namanya ini Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sodakoh Masjid Besar Hizbullah Singosari Malang. Alamatnya di Jalan Masjid nomor 36, Desa Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Nah, ini terletak di seberang Pasar Singosari Malang. Nomor telepon sudah tertera. Nah, tujuan didirikannya Lazis ini itu untuk memudahkan muzaki menunaikan zakat dan mengoptimalkan pengumpulan serta penyaluran zakat. Nah, sekilas tentang Lazis Masjid Besar Hizbullah ini mengolah perolehan zakat para muzaki untuk digunakan supaya lebih optimal dengan sesuai syariat agama dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk selalu berzakat sesuai dengan perintah zakat yang ada di Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum wa huwa sami'un alim. Ambillah zakat dari harta mereka guna mensucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Terdapat pada Quran surat At-Taubah ayat 103. Saya kutip dari terjemahan Kemenak tahun 2019. Nah, berikut juga ada beberapa cuplikan foto mengenai Lazis Masjid Besar Hizbullah ini. Ini foto kantornya ya dari depan. Terletak di halaman Masjid Besar Hizbullah. Kemudian, nah, ini juga ada foto penyusun bersama salah satu pengurus Lazis. Nah, ini
Mas Azmi dan ini saya. Terus ada foto scan SK Lazis Masjid Besar Hizbullah lah. Ini nanti jelasnya bisa dilihat di makalah yang kami share, bisa di zoom. Jadi ini Lazis resmi, bukan abal-abal, sudah ada SK dari kecamatan. Stempelnya Pak Camat juga. Nah, ini juga ada struktur organisasi yang kami peroleh. Siapa ketuanya, siapa wakilnya, siapa bendaharanya, jawabnya. Nah, ini susunan terbaru pengurus tahun 2020 sampai 2023. Data ini kami peroleh langsung dari ketua pengurus Lazis Hizbullah yang kami foto lalu kami scan dan dimasukkan ke makalah. Nah, profil narasumber yang kami wawancarai, yang kami mendapatkan info dari beliau yaitu namanya Pak Slamet Hadi Santoso. Alamatnya di Singosari, Kabupaten Malang. Jabatannya sebagai Sekretaris Lazis Masjid Hizbullah. Ya, orang sekitar situ sendiri. Beliau sebagai guru pekerjaan lainnya. Nah, ini hasilnya. Sejarahnya, ini Lazis ini didirikan beberapa tahun silam. Latar belakang berdirinya Lazis ini karena dulu sebelum ada Lazis ini, masyarakat sekitar itu bingung. Mau bayar zakat mal di mana, mau zakat fitrah di mana, lalu timbullah inisiatif dari takmir masjid untuk mendirikan sebuah lembaga yang langsung dikendalikan oleh takmir itu sendiri. Karena tahunnya, menurut dari keterangan narasumber, untuk tahun berdiri Lazis ini, beliau agak kurang tahu karena sistem kepengurusannya baru tertata secara resmi beberapa tahun lalu, baru terstruktur. Jadi dahulunya itu ya pengurus masjid merangkap sebagai pengurus Lazis. Kalau sekarang sudah berdiri sendiri Lazisnya. Nah, ada proses pengelolaannya. Para amil zakat ini menunggu di kantor dan sesekali juga berkeliling untuk mendatangi rumah yang ingin berzakat apabila musaki tersebut ada halangan. Jadi untuk warga Singosari sini, kok misalnya mager atau kerjanya 24 jam sehingga tidak bisa datang ke kantor Lazis, itu bisa ada seperti delivery order gitu. Jadi pengurusnya datang ke rumah untuk mengambil zakat. Nah, itu tanpa dipungut biaya. Dan distribusinya selama pandemi ini langsung ke rumah-rumah. Langsung ke rumah-rumahnya. Nah, ini ada scan cuplikan data yang kami peroleh. Ini gambarnya agak kami sempitkan untuk menghemat kertas mungkin. Jadi agak kurang jelas ini. Namanya, nama-nama. Terus ini alamatnya, jumlah zakat malnya yang dikeluarkan. Ini data 2020. Itu yang 2021, kata sekretarisnya belum dicetak, masih berupa soft file dan belum diterbitkan. Bagian zakat mustahil. Lainnya, jumlah yang diterima. Nah, cara pengelolaannya itu biasanya para pengurus ini bermusyawarah antar anggota untuk saling memberikan masukan atau terobosan mengenai tata cara pengelolaannya bisa efektif dan bermanfaat untuk semua, baik anggota maupun masyarakat sekitar. Nah, berikut ini ada scan hasil perolehan dana yang diperoleh pemasukan zakat tahun 2020. Zakat fitrah sejumlah 2,37 ton, ada fidyah 50 kilo, zakat mal 27.715.000. Nah, ada lagi zakat fitrah 15.520.000 yang di total ketemunya nyampe 43.235.000 rupiah. Apa saja pencapaian yang telah dicapai oleh Lazis ini? Nah, Lazis ini itu sudah dipercaya masyarakat, bahkan Lazis ini tuh lebih unggul dari sisi kepercayaan masyarakat daripada Lazis NU yang ada di Singosari, padahal lokasinya berdekatan. Itu mungkin karena masyarakat sekitar lebih dominan
ke lembaga ini karena masyarakat lebih sering sholat berjamaah di Masjid Hizbullah sehingga lebih akrab dengan pengurusnya, lebih percaya dan bantuannya lebih terlihat jelas. Kemudian ada program kerja lah. Ini tuh ada foto ya. Ini amplop bagi mungkin kalian yang berkunjung ke Masjid Hizbullah, misalnya ingin sodako atau pengen apa, itu bisa centang di amplop ini. Uang kita itu akan dikemanakan untuk beasiswa duafa, fakir miskin, pembangunan masjid, santunan yatim piatu, lansia, dan santunan sosial yang lain. Jadi jelas kemana uang kita. Nah, di atas itu merupakan foto amplop yang digunakan masyarakat untuk bersodakoh di Lazis ini, yang mana amplop tersebut disediakan opsi yang akan dikemanakan uang tersebut, apakah untuk beasiswa dan lain-lain. Nah, program kerjanya, Lazis ini memiliki kurang lebih 8 program kerja. Yang pertama, banyak sekali ini. Yang pertama, pemberdayaan ekonomi. Khususnya masyarakat sekitar Lazis ini, dulu para anggota Lazis ini sering memberikan bantuan berupa uang. Nah, setelah dievaluasi, bantuan ini sering disalahgunakan. Misalnya gini, ada orang yang berkeperluan ingin membuka usaha. Nah, diberikan modal sama pengurus Lazis berupa uang. Ternyata uangnya itu tidak dibuat untuk usaha, misalnya dibuat untuk foya-foya, terus untuk bayar utang apalah gitu. Jadi tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan. Nah, selanjutnya langkah yang dilakukan oleh pengurus Lazis itu memberikan barang langsung apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti yang didapatkan oleh Pak Mahmud, memperoleh bantuan berupa alat-alat bengkel. Nah, Pak Mahmud ini membuka bengkel di rumahnya. Modalnya, alat-alatnya itu dari pengurus Lazis. Ada Cak PI, namanya itu Syafi'i. Tapi di sini saya tulis PI, biar lokal. Itu diberikan kulkas untuk dimanfaatkan berjualan es. Jadi tidak dikasih uang. Nah, ini ada lagi bantuan berupa mesin cuci. Nah, ini narasumbernya kemarin saya lupa tanya siapa namanya. Ini lokasinya di belakang masjid. Keluarga ini ingin membuka laundry. Jadi pengurus masjid membelikan mesin cuci dan setiap bulannya dikontrol bagaimana kinerja atau kerja hasil dari pemberdayaan masyarakat tersebut. Nah, ada juga beasiswa pendidikan. Setiap bulan itu ada anak yang berprestasi diberikan beasiswa biaya pendidikan yang cukup. Misalnya daerah Singosari itu ada yang tidak mampu, tapi kebetulan anaknya pintar, pengen sekolah, itu bisa didaftarkan dan dibantu biaya pendaftarannya oleh pihak Lazis. Kalau sudah dicek memang keluarganya kurang mampu. Nah, ada beasiswa pengobatan, yang mana Lazis ini bekerja sama dengan Rumah Sakit Unisma Malang untuk memudahkan apabila ada masyarakat sekitar yang mengalami sakit. Misalnya jamaah di masjid tersebut rutin 5 waktu, terus ternyata beberapa hari kok nggak kelihatan bahkan itu. Setelah ditelusuri ternyata jamaah ini sakit. Nah, pengurus Lazis ini memberikan biaya dan mengantar jamaah tersebut ke Rumah Sakit Unisma untuk diberikan layanan kesehatan. Seperti itu. Terus ada sosial. Nah, Lazis ini memberikan bantuan sosial tidak jauh berbeda dengan yang tadi, memberikan uang untuk meringankan masalah yang dihadapi. Wah, jadi kalau kalian warga Singosari yang memiliki problem begitu besar membutuhkan dana keuangan, Lazis ini mungkin bisa jadi solusi karena akan meringankan beban hidup kalian yang semakin berat. Ada lagi santunan anak yatim piatu. Nah, santunan ini rutin tiap bulannya, besarnya sekitar 300.000 untuk 100 hingga 200 anak. Setiap anak mendapatkan 300.000. Ini ada fotonya, dokumentasi. Ini pengurus-pengurus Lazisnya sama para anak-anak yatim yang disantuni. Nah, bagi kalian warga Singosari yang atau mahasiswa Singosari yang mungkin tergolong anak yatim,
ingin mendapatkan ini, bisa mungkin merapat ke Lazis Hizbullah untuk mendapatkan solusi meringankan itu. Ada bantuan fakir miskin. Jadi hal ini pengurus melihat kondisi masyarakat fakir miskin tersebut, apa yang dibutuhkan. Misalnya, oh, masyarakat ini butuh beras untuk kehidupan sehari-hari, butuh apa, seperti santunan lansia juga itu dibantu. Tiap bulannya kurang lebih sama, 300.000, cuma beda sasarannya saja. Ada pembangunan masjid. Nah, selain bersumber dari kota amal, pembangunan masjid di Hizbullah itu juga berasal dari Lazis ini untuk beberapa keperluan seperti renovasi, inventaris, dan sebagainya. Jadi, walaupun Lazis ini berbeda kelembagaan, walaupun satu yayasan, tapi untuk secara sodako, keduanya ini saling berkesinambungan. Nah, ini juga ada ini kayak, oh, dari kami belajarnya dari mana? Nah, ini dari SK yang saya dapat, juga ada LPJ-nya. Saya hanya mengambil sedikit scan di dalam makalah karena SK dan LPJ-nya ini tebal. Tak mungkin saya foto satu-satu. Bisa dibaca nanti, baca mandiri di artikel yang kami share. Nah, kendalanya apa? Kendala yang pernah dialami. Yang pertama itu anggota tidak selalu di kantor. Nah, Lazis ini bukan seperti Basnas yang dikelola oleh negara, tapi ini dikelola oleh masjid sendiri. Karena perbedaannya, mungkin beberapa amil itu digaji sesuai UMR. Kalau kata pengurus Lazis ini, di Lazis sebelah, Lazis Sabilillah misalnya, itu para amilnya itu digaji. Jadi mereka profesional, berbeda dengan pengurus di Lazis Hizbullah. Pengurusnya ini tidak digaji dan tidak menerima uang spesial pun dan tidak mengambil haknya karena mereka sukarela bekerja dan mengabdi di Lazis tersebut. Dan kebanyakan para pengurusnya ini memiliki pekerjaan sendiri-sendiri sehingga tidak sempat standby setiap waktu di kantor, hanya di jam-jam tertentu, misalnya pada asar hingga isya. Nah, itu mereka bisa ditemui. Kebanyakan pengurus di sini ada yang menjadi driver ojek online, guru, dan sebagainya, ada yang gagal. Jadi mereka tidak full bisa standby di kantor karena memiliki kesibukan masing-masing. Nah, pandemi selanjutnya pandemi COVID. Selama pandemi ini berlangsung, diberikan ke rumahnya langsung zakat-zakat ini. Kalau di tahun sebelumnya itu ada acara di masjid, kayak ada tendanya gitu. Jadi masyarakat itu bisa berkumpul di sana untuk melaksanakan zakat. Kalau tahun ini COVID, itu mungkin diambil langsung ke rumah-rumah. Kendala yang ketiga, duafa setiap tahun berkurang. Nah, entah berkurangnya karena pindah rumah atau kurangnya data yang diperoleh oleh para pengurus Lazis, sehingga misalnya di tahun ini ada 30 duafa, nah, tahun depan kok nggak ada duafanya, kok berkurang. Nah, itu bisa jadi karena kurangnya pengumpulan data yang terhimpun atau yang terlewat ya secara data, atau mungkin duafanya ada yang meninggal lah, itu sehingga berkurang jumlahnya. Kadang kekurangan data ini yang miskomunikasi ini yang jadi. Ya, demikian laporan kegiatan ini dibuat sebagai bukti bahwa telah dilaksanakannya tugas kelompok 13 mata kuliah fikih dan manajemen zakat di Indonesia di Lazis Hizbullah. Semoga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk kalian. Sekian dari kami, kelompok 13. Akhirul kalam, Ihdina Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.